Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Gemar Online GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Kemendung. Mengucap syukur kepada Bapa atas anugerahnya. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Saya terberkati dari pembacaan kita pada hari ini yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu Yesus Tuhan kita yang kita sembah, yang telah menebus kita, Dia wafat pada usia 33 tahun. Usia yang masih terbilang muda ya Bapak Ibu. Namun walaupun dia wafat pada usia yang masih muda, dia telah menyelesaikan misi hidupnya, yaitu tugas yang diembannya dari Bapa di surga telah diselesaikannya dengan tuntas, dengan sempurna, yaitu menjadi korban bagi keselamatan manusia. Apa yang ditugaskan oleh Bapaknya dijalankannya dengan tekun dan taat hingga disalib di Golgota. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bisa berkata tetelestai atau sudah selesai. Kata ini berasal dari kata kerja teleo yang artinya mengakhiri, mewujudkan, dan menyelesaikan dengan sempurna. Dalam penemuan arkeologis, kata tetelestai ini juga tertulis dalam dokumen bisnis atau nota yang menunjukkan bahwa hutang telah dibayar atau telah dilunasi. Dalam dunia seni, kata tetelestai biasa diucapkan oleh pelukis atau pemahat saat mereka telah menyelesaikan karyanya dan mereka tidak perlu lagi menambahkan apapun pada karyanya itu. Kata ini, kata tetelestai dalam bentuk past perfect tense, menunjukkan tindakan penebusan yang telah selesai pada masa lalu dengan hasil yang tetap berlanjut sampai sekarang. Kristus telah menyelesaikan tugas dari Bapa dengan sempurna. Sebab itu Bapa di surga sangat mengasihi dan memberi kemuliaan dan kehormatan kepadanya. Yesus Kristus adalah contoh manusia yang dikehendaki oleh Allah Bapa, taat dan setia pada tugas dan panggilannya, walaupun menderita sampai mati. Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai pengikutnya, orang yang mengaku percaya kepadanya, untuk mengikuti jejaknya. Kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Inilah yang dimaksud percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus bukan hanya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, tetapi kita juga menghidupi kehidupannya di dalam kehidupan kita. Sehingga baik sesama kita maupun Bapa di surga bisa melihat wajah Yesus di dalam diri kita sebagai orang percaya. Kita harus sungguh-sungguh berhasrat untuk itu, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 20.
Yang demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya, kita telah mati. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus sebagai kematian di dalam Tuhan. Setiap orang percaya harus mengalami kematian di dalam Tuhan. Sebab seseorang tidak akan mendapat kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus kalau tidak mengalami kematian di dalam Tuhan. Menjadi satu di dalam kematian Tuhan artinya kita harus berjuang sampai mencapai level seperti yang telah dicapai oleh Tuhan Yesus. Taat bahkan sampai mati. Kematian Yesus menunjukkan kepasrahan dari kesediaan yang tulus dalam kehidupan Yesus untuk menerima segala penderitaan yang harus dialami demi menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepadanya. Bapak Ibu, jangan sampai kita sebagai orang percaya ada di dalam golongan orang-orang yang saat ini banyak orang Kristen yang tidak membawa kematian Yesus dalam tubuhnya, tetapi justru membawa kehidupan dunia ke dalam tubuhnya. Sesungguhnya kesempatan untuk membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita adalah karunia. Dengan membawa kematian Tuhan Yesus di dalam tubuh kita, maka kehidupannya menjadi nyata. Sama seperti Abraham meninggalkan Ur Kasdim dan menjalani hidup pengembaraannya. Demikian pula seharusnya orang percaya harus meninggalkan kesenangan dunia dan tidak menjadikan dunia ini sebagai hunian nyaman dan tetap, tetapi sebagai kesempatan untuk berusaha menjadi serupa Kristus, supaya kita menjadi sepadan dengan Kristus dan layak bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai mempelainya, sehingga kita dibawa masuk ke dalam kerajaannya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, Ia, yaitu Tuhan Yesus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menanggung dosa kita. Itu mengharuskan kita juga harus mati terhadap dosa. Jika kita adalah murid-muridnya, pengikutnya, dikatakan tadi bahwa kita harus mengikuti jejaknya. Jika Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, maka kita pengikutnya harus mati terhadap dosa, sehingga kita tidak bisa berbuat dosa lagi dan kita hidup untuk kebenaran. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kematian Kristus memberikan dampak yang luar biasa bagi dunia. Sebab itu Tuhan Yesus juga ingin kita berdampak
bagi sesama kita. Kita harus mati dari segala keinginan-keinginan kita sendiri. Dan kita hidup untuk kebenaran, yaitu hidup untuk Kristus. Sehingga hidup kita ini bukan milik kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Bapa di surga rindu melihat wajah Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang-orang percaya, supaya kita semua layak disebut anak-anak Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersama-sama belajar, berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen untuk kita tidak lagi hidup untuk kedagingan kita dan memasukkan kehidupan dunia ke dalam hidup kita, melainkan kita harus mati dari kedagingan kita. Oleh kematian Kristus kita juga mati terhadap dosa, dan kita hidup untuk kebenaran yang memuliakan nama Tuhan Yesus dan memuliakan Bapa di surga. Dan jika kita hidup demikian, maka kita layak disebut mempelai Kristus yang sepadan dengan Dia, dan kita disebut anak-anak Allah yang maha tinggi, yang kelak layak masuk dalam kerajaannya yang mulia. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berjuang selama kesempatan masih ada di dalam hidup kita. Jangan menunda-nunda. Di tahun 2022 ini, ke depan waktu-waktu situasi tidak akan semakin baik seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Tetapi anak-anak Tuhan kita tidak boleh khawatir, takut, dan gentar, sebab Roh Kudus ada di dalam kita. Allah kita, Immanuel, yang selalu menyertai kita. Tidak akan mudah jalan yang kita hadapi. Sangat sulit dan berat, banyak tantangan. Tetapi Tuhan telah memberikan Roh Kudus yang akan memberikan kita kuasa untuk menang. Jika kita mau berjuang di jalan-jalan kebenaran Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang kami cinta, Juru Selamat kami, terima kasih Engkau telah mati bagi kami, menebus kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengikuti jejak-Mu. Kami harus mati dari kedagingan kami. Kami harus mati dari dosa-dosa dan hidup untuk kebenaran. Sebab Engkau sendiri juga berkata, jika seseorang tidak mau kehilangan nyawanya, yaitu keinginan-keinginannya sendiri, dia tidak akan memperoleh nyawanya. Dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami senantiasa ingat bahwa setiap detik, setiap menit hidup kami adalah kesempatan kami untuk kami berubah serupa seperti Kristus, sehingga kami layak menjadi mempelainya. Terima kasih Bapa, berkati saudara-saudara kami dimanapun berada yang mengikuti acara Gemar Online ini. Berkati Tuhan channel GSJA Peniel ini Tuhan, supaya semakin berkembang dan semakin banyak orang yang mengikuti dan mendengarkan, sehingga kami boleh ikut ambil bagian di dalam pemberitaan Injil bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai. Amin.